Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik dan Esai Sastra, materi kelas 12 semester 2. Bersama saya, Ibu Emi Fauziati. Pengertian kritik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap sesuatu karya sastra, pendapat, dan sebagainya. Sedangkan menurut H.B. Yasin dikemukakan bahwa kritik kesusastraan adalah pertimbangan baik atau buruk suatu hasil kesusastraan. Ciri-ciri kritik yang pertama adalah memberikan tanggapan terhadap objek kajian hasil karya sastra. 2. Memberikan pertimbangan baik dan buruk sebuah karya sastra. 3. Bersifat objektif. 4. Memberikan solusi atau kritik yang bersifat konstruktif atau bersifat membangun. Yang kelima, tidak menduga-duga. Dan yang keenam, memaparkan penilaian pribadi tanpa memuat ide. Berikutnya adalah pengertian esai. Esai adalah karangan berbentuk prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Pengarang esai disebut esais. Esai sebagai suatu bentuk karangan dapat bersifat informal maupun formal. Prinsip dalam penulisan kritik dan esai adalah sebagai berikut. Yang pertama, pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas dan hasil ulasannya memberikan keterangan yang baik. 2. Pendekatan yang digunakan harus jelas. Apakah menggunakan pendekatan faktual atau imajinatif? Yang ketiga, ulasan yang menggunakan pendekatan faktual harus didukung fakta yang nyata. Dan yang keempat, pernyataan yang diungkapkan harus jelas, tidak samar-samar. Fungsi kritik sastra adalah yang pertama, membina dan mengembangkan sastra. Yang kedua, pembinaan apresiasi sastra. Dan prinsip yang ketiga adalah menunjang dan mengembangkan ilmu sastra. Ini 3 prinsip atau fungsi kritik sastra. Selanjutnya, struktur kritik dan esai. Struktur kritik dan esai sama, yaitu terdiri dari pendahuluan atau orientasi, kemudian isi, dan yang ketiga adalah penutup atau reorientasi. Berikutnya adalah ciri-ciri esai. Ciri esai yang pertama adalah berbentuk prosa, artinya dalam bentuk komunikasi biasa. Jadi singkat, bisa dibaca dalam waktu yang tidak begitu lama. Yang ketiga adalah memiliki gaya pembeda. Seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan penulis lain. Yang keempat, selalu tidak utuh. Artinya, penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Yang kelima, memenuhi keutuhan penulis. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai dengan pengakhiran atau kesimpulan.
Dan yang keenam adalah bersifat personal atau mempunyai nada pribadi. Ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya kepada pembaca. Baik, berikut penjelasan mengenai struktur esai. Pada umumnya, sebuah esai terbagi minimal dalam 5 paragraf. Paragraf pertama memperkenalkan topik. Artinya memperkenalkan topik. Paragraf kedua sampai dengan paragraf keempat ini disebut sebagai buku esai, yang di dalamnya adalah memaparkan topik yang ada yang sudah dipilih oleh seorang penulis. Dan yang ketiga, paragraf kelima, paragraf terakhir, di sini merupakan paragraf kesimpulan. Demikian pemaparan mengenai kritik dan esai. Semoga tayangan kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika masih ada yang belum jelas, kalian bisa mencari di buku-buku referensi atau browsing di internet. Tujuannya adalah biar kalian lebih bisa memahami mengenai kritik dan esai. Karena penjelasan ibu pada kali ini hanya singkat saja atau garis besarnya saja. Silakan kalian memperdalam lagi dengan mencari dan belajar terus belajar.